Begini tampang pria paling sombong yang pernah menantang Allah. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan menunjukkan hasil rekonstruksi ilmiah wajah Firaun Ramses II, sang penguasa Mesir pada masa Nabi Musa yang kesombongannya diabadikan dalam Al-Quran. Baik Bible atau Al-Quran sebenarnya tidak menyebutkan nama Firaun yang berkuasa pada masa itu. Namun, penyebutan kata Isrir atau Israel untuk pertama kalinya ditemukan pada prasasti kemenangan Firaun Merneptah yang merupakan salah satu anak dari Ramses II. Prasasti ini sendiri ditulis pada tahun 1207 sebelum Masehi. The text reads, Ashkelon has been brought captive, Gezer has been taken captive, Yanoam in the North Jordan Valley has been seized, Israel has been shorn, its seed no longer exists. Meski prasasti ini tidak menceritakan tentang peristiwa Eksodus atau keluarnya Bani Israel dari tanah Mesir, namun tahun penulisannya mengisyaratkan kisah Eksodus pastilah terjadi sebelum masa itu. Kira-kira sekitar tahun 1280 atau 1220 sebelum Masehi. Informasi inilah yang selanjutnya membuat orang-orang meyakini dengan kuat bahwa Ramses II adalah Firaun pada masa Nabi Musa yang dikisahkan dalam Bible maupun Al-Quran. Jasad Ramses II sendiri ditemukan pada tahun 1881. Menurut para arkeolog itu adalah mumi Firaun paling utuh yang pernah ditemukan. Hal ini memunculkan rasa penasaran mendorong para ilmuwan untuk meneliti jasad Firaun tersebut lebih jauh. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah sekelompok ilmuwan dari Mesir dan Inggris melakukan pemindaian terhadap tengkorak Ramses II dan berhasil merekonstruksi wajahnya. Menurut sebuah artikel yang ditulis Daily Mail pada Desember 2022 lalu, hasil pemindaian tengkorak Ramses II berupa model 3 dimensi telah membantu para ilmuwan untuk merekonstruksi wajah Firaun tersebut secara ilmiah dan lebih akurat. Direktur Face Lab di Universitas Liverpool John Morris, Caroline Wilkinson yang bertugas melakukan rekonstruksi ilmiah terhadap wajah Firaun itu menerangkan, hal pertama yang dilakukan adalah mengambil komputer tomografi untuk menghasilkan model 3 dimensi dari tengkorak tersebut. Kemudian dari sana kami mendapatkan database pramodel anatomi wajah yang kami import, lalu diubah agar sesuai dengan tengkorak. Jadi intinya kami menyusun wajah Firaun tersebut dari permukaan tengkorak ke permukaan wajah melalui struktur otot, lalu lapisan lemak, kemudian lapisan kulit. Terangnya. But even after someone's death, we're able to recreate a face to reveal their living appearance. Facial reconstruction is a technique with a potent claim on our imagination, but also a powerful practical tool in many contexts such as police investigation and cultural memorialization and understanding of history. Setelah para ilmuwan ini mendapatkan bentuk utuh wajah Ramses II pada saat kematiannya, mereka selanjutnya membalik proses penuaannya untuk mendapatkan wajah sang Firaun ketika masih muda. Profesor Sahar Salim dari Universitas Kairo yang bertugas membuat model 3 dimensi dari tengkorak tersebut mengatakan, hasil rekonstruksi telah mengungkap seorang penguasa yang tampan. Facial reconstruction becomes most culturally visible when applied to archaeological research. When we depict the face of someone from the past, we enable the viewer to see them as an individual rather than a museum artifact or an anatomical specimen. The facial image becomes a powerful and complex medium, fostering connections between the ancient world and personal lives. Nah, bagaimana menurut Anda?